Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, wa haykum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadillahi ta'ala bi taufik, di dalam kesempatan subuh kali ini kita bisa berwajah kembali dalam sesi kajian atau mengkaji tafsir ayat di antara ayat Allah tabaraka wa taala. Mengingat bagi seorang mukmin muslim menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai panduan di dalam mengarungi medan kehidupan ini menjadi hal yang tentu sangat asasi, prinsipil. Kita mendapati ada kemudian banyak ragam jalan-jalan itu sendiri. Maka menggambarkan subul adanya kemudian jalan-jalan dalam bentuk ungkapan jamak. Bagaimana kemudian Allah tabaraka wa ta'ala ketika menggambarkan jalan-jalan kekufuran, ketika menggambarkan katakanlah metode-metode kehidupan orang-orang kufar, itu Allah senantiasa menggunakan ungkapan jamak. Bagaimana kemudian Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama misalnya Allah gambarkan Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Bagaimana kemudian di dalam surat Ibrahim ini Allah menggambarkan az-zulumat, yakni jamak dari ragam kegelapan itu sendiri. Bahwasanya Islam hadir memberikan panduan, mengeluarkan manusia dari ragam jalan-jalan kegelapan yang menjadi bahasa majaz, bahasa kiasan, majazul isti'arah dari dari jalan-jalan kekufuran, kebatilan itu sendiri. Dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwasanya Islam hadir untuk mengeluarkan manusia dari jalan-jalan yang lazimnya itu tidak disedangi oleh manusia itu sendiri. Mana ada kemudian orang yang merasa aman di dalam suasana gelap gulita. Yang namanya manusia dengan gorizatul baqa'nya, dengan naluri itu mempertahankan diri Allah ciptakan kepada manusia dengan kadarnya. Dalam hal ini mereka tentu merasa tidak aman di dalam ruangan yang gelap gulita. Pengindraannya tidak bisa kemudian bekerja secara optimal, terutama penglihatannya. Dia hanya bisa barangkali menyentuh, mendengar, dan ketika dia menggunakan pendengaran, mendengar katakanlah suara desisan ular misalnya, tentu dia akan semakin khawatir. Karena dia tidak bisa menyaksikan di mana arah bahaya tersebut datang. Nah, Allah menggunakan perumpamaan minadz-dzulumati, dari jalan-jalan kegelapan itu kepada satu cahaya, karena pada prinsipnya jalan kekufuran itu jalan yang sukar. Makanya Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arustah itu, Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arustah di dalam kitab tafsirnya At-Taysir fi Ushul Tafsir itu menyinggung bahwasanya menyitir pembahasan tafsir yang beliau kemudian menegaskan, menyatakan pada prinsipnya yang namanya jalan-jalan kekufuran itu bedanya dengan jalan keimanan itu pada prinsipnya karena sesuai dengan fitrah manusia, maka dia lazimnya harusnya lebih mudah kemudian dipilih oleh manusia itu sendiri. Wahadainahun najdain, Allah tunjukkan kemudian dua jalan. Ada kemudian petunjuk mana kemudian jalan-jalan kekufuran, mana jalan-jalan kebatilan, mana kemudian jalan kebenaran itu sendiri. Ketika Allah menggambarkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salihu salasah, sungguh-sungguh benar-benar telah kafirlah orang yang kemudian mengatakan Tuhan tiga dalam satu. Ini menunjukkan Al-Quran, Islam memberikan panduan mana kemudian jalan-jalan sukar, mana jalan-jalan kekufuran yang kemudian Allah gambarkan sebagai jalan-jalan kegelapan itu sendiri. Nah, dalam hal ini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu afiyat wa salamah, kita berdoa semoga kita dijauhkan kemudian dari jalan-jalan para ulama kita
Syekh Al-Allamah Muhammad Abdullah teman-teman, Syekh Al-Allamah Abdullah Ba'alawi misal dalam kitab Salam Taufik menggambarkan bahwasanya di zamannya beliau saja, waqad kasura fi hadzal zaman, sungguh telah tersebar banyak di zaman ini. Waqad kasura fi hadzal zaman at-tasawul fil kalam. Yani orang yang kemudian fenomena bermudah-mudah, fenomena katakanlah menggampangkan, menyepelekan urusan perkataan. Termasuk kata beliau perkataan yang sebetulnya mengeluarkan seseorang adanya alfazun tukhrijum anil Islam, yang mengeluarkan mereka penuturnya, para penuturnya dari Islam itu sendiri, mengeluarkan manusia dari Islam itu sendiri, waliyadzubillah, jadi murtad. Jangankan meyakini, kata beliau itu, jangankan meyakini dalam kitab Salam Taufik itu, jangankan meyakini kekufuran di balik kalimat tersebut, bahkan menyadari fadlan an kaunihi kufran, dan jangankan menyadari ia merupakan perkataan kufur, bahkan menyadari itu perkataan dosa saja, barangkali tidak. Ini karena saking tersebarnya syubhat di akhir zaman itu, waliyadzubillah. Kita mendapati bagaimana kemudian orang menjadikan Islam itu sebagai bahan olok-olokan di dalam acara-acara komedian itu, oknum-oknum itu, yang dalam hal ini ini merupakan pelanggaran berat, karena menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Itu apa bedanya kemudian dengan kaum Yahudi yang dahulu kala, termasuk di masa Nabi SAW, itu sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam pembahasan minggu-minggu lalu. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi mengetahui jalan kebenaran, tapi mereka memilih jalan yang sukar, jalan kekufuran itu sendiri. Mereka mengetahui kebenaran risalah kanjeng Nabi SAW, tapi mereka memilih kemudian, hatta mereka meyakini, hatta mereka mengklaim, terlepas niat apa mereka mengklaim mereka di neraka jahanam karena hanya arba'ina yauman saja. Mereka mengklaim mereka di neraka jahanam hanya 40 hari saja. Itu pun juga dengan kalimat istihzaan. Seakan-akan mereka bisa bertahan selama 40 hari itu. Yang ada mereka dikatakan mati tidak mati, hidup pun juga tidak hidup. Waliyadzubillah. Nah, dalam hal ini maka Allah merintahkan di dalam ayat yang mulia di dalam surat Hud ayat 112 sampai 113 itu. Setelah sebelumnya Allah menggambarkan tentang katakanlah fenomena orang-orang kafir itu, Allah kemudian berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka tetaplah engkau wahai Muhammad SAW kama umirta, yakni berada pada jalan yang kemudian aku perintahkan kepada engkau. Di sini kalimat fastaqim ini kalimat perintah. Secara khitab ini ditujukan kepada baginda Nabi SAW. Fastaqim dalam hal ini tetap luruslah, tetap istiqomahlah. Ini perintah kemudian untuk menetapi suatu jalan. Karena dalam hal ini ketika Allah menggambarkan kama umirta, sebagaimana aku telah, sebagaimana engkau diperintahkan, demikian. Jadi dalam hal ini Allah kemudian menunjukkan suatu jalan kebenaran kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW diperintahkan untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Dalam perinciannya Allah menggambarkan man taba ma'aka wala tatghaw, dan siapa yang kemudian bertobat, dan siapa yang kemudian orang yang telah bertobat bersamamu dan tidak, dan wala tatghaw, dan janganlah kemudian engkau melampaui batas. Di mana kalimat wala tatghaw di dalam ayat ini, para pemirsa Al-Jusubin dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini pada prinsipnya ini merupakan suatu bentuk ta'rid. Yang disinggung adalah secara khitabnya adalah baginda Nabi SAW, wala tatghaw, dan beliau adalah orang yang maksum dalam hal ini. Dan bisa dipastikan beliau SAW istiqomah di atas jalan kebenaran. Artinya ketika Allah perintahkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw, ini pada prinsipnya merupakan, kalau secara khitabnya ditujukan kepada Nabi SAW, tapi jelas dia berlaku bagi umat Muhammad SAW, dan bahkan pada hakikatnya ini merupakan bentuk ta'rid, bahasa ungkapan yang sebetulnya lebih tepat
Ini menjadi perintah dan juga pengingat bagi umat Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW yang maksum saja Allah perintahkan wala tatkau dan janganlah engkau melampaui batas. Dan beliau SAW dipastikan innaka la'ala khuluqin azim, beliau dipastikan senantiasa berada di atas akhlak yang agung, ini din Islam itu sendiri kata para ulama tafsir. Maka kalimat wala tatkau dan perintah fastaqim dan juga nahi larangan wala tatkau, ini prinsipnya sangat-sangat relevan dengan umat Muhammad SAW sendiri, dengan umat kanjeng Nabi SAW, dengan kita. Fastaqim. Kenapa? Karena dalam hal ini kita mendapati tadi ragam kemudian jalan-jalan penyimpangan. Orang memilih kemudian jalan yang sukar, yang dalam hal ini ketika Islam, kita meyakini Islam adalah din yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah din yang kemudian sesuai dengan katakanlah menenteramkan qalbu, al-itminan bil qalbi. Dia pun juga sesuai dengan fitrah manusia. Sebaliknya jalan kebatilan ini bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan kemudian dengan sifat ketentraman qalbu itu sendiri, tidak terpuaskan. Mana ada kemudian orang yang bisa terpuaskan dengan katakanlah sebisal konsep ateisme, yang meyakini tidak ada Tuhan. Pada hakikatnya mereka mengklaim tidak ada yang namanya Tuhan. Mereka pada prinsip yang mempertuhankan diri mereka sendiri. Ini merupakan jalan sukar. Kenapa dikatakan jalan sukar? Karena pada prinsipnya itu mereka menyalahi fitrah manusia yang dengan konsep takdisnya dan konsep ketawakalan dalam hal ini itu bagian dari ghurzatul tadayun yang kemudian dibimbing oleh wahyu dan juga manusia berpikir dengan akal sehatnya, maka dia akan mendapati. Tidak mungkin kemudian di alam semesta ini tidak ada yang namanya Tuhan Sang Pencipta. Tidak mungkin kemudian di alam semesta ini di balik kompleksitas katakanlah alam semesta tidak ada kemudian Tuhan yang menciptakan ini semua. Sebagaimana tidak mungkin kemudian kita mendapati ada yang namanya meja tanpa ada orang yang merakit atau membuat meja itu sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat sesuai dengan akal sehat manusia. Dan bahwasanya seperti apa pencipta itu sendiri, maka kita perlu bimbingan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita meyakini dengan dalil-dalil akli kita adanya Allah Sang Pencipta di balik alam semesta, itu sifat yang qat'i dan pasti. Dan tentunya kita mendapati petunjuk dalil-dalil nakliyah wahyu tentang gambaran bagaimana hakikat dari Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq Al-Mudabbir itu sendiri. Dan kita secara akal sehat pun juga memahami tidak ada kemudian gambaran tentang konsep ketuhanan yang paling agung, yang paling paripurna, melainkan konsep ketuhanan hanya di dalam Islam saja, tidak ada yang lain. Itu menggambarkan bagaimana kemudian kita mudah dalam hal ini sampai kepada keyakinan yang memuaskan akal pikiran, menenteramkan qalbu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Maka pada hakikatnya jalan kekufuran sebagaimana Allah gambarkan kal an'ami balhum adall. Mereka bagaikan binatang ternak bakal lebih sesat lagi. Allah gambarkan. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang ini yang kemudian Allah gambarkan yang kelak waliyadzubillah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala annabta'ida mimma qala anhu fi hadhil ayat. Dalam hal ini Allah menggambarkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh-sungguh benar-benar kami pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan manusia ke dalam jahanam itu. Kalimatnya walaqad dzara'na, dzara'a itu kalimat fi'il madhi, kata kerja lampau. Peristiwanya dipastikan itu di hari akhirat kelak. Fil mustaqbal. Ini menggambarkan kata Syekhuna Atha bin Khalil secara kaidah, ini menggambarkan ifadatul qat'i. Jadi fi'il madhi yang kemudian bermakna fi'il mudhari itu menunjukkan kepastian, ditambah dengan kalimat walaqad itu litahaqquq, ditakkid, menegaskan sungguh pasti kemudian peristiwa itu terjadi. Dan kita berdoa bahwa kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang disebutkan dalam ayat ini.
Karena Allah memastikan adanya bangsa jin dan bangsa manusia yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Siapa mereka? Mereka-mereka yang kemudian menempuh jalan sukar kekufuran. Lah kita mendapati orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi, Bani Israil misalnya. Mereka tahu betul kebenaran sifat-sifat kanjeng Nabi SAW di Taurat, di dalam kitab suci Taurat itu. Ya kemudian kitab suci Taurat tersebut mereka ubah-ubah isinya. Maka Allah merintahkan kepada mereka, Allah melarang mereka wala talbisul haqqa bil batil. Kenapa? Karena mereka yaktubuna al-kitab biaidihim, karena mereka menulis Alkitab itu, mereka mengarang sendiri itu kalimat yang kemudian mereka mengklaim wa yaqulun mereka mengatakan hadza merupakan kata mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini merupakan kalam Allah itu sendiri. Sebagai bentuk kedustaan, waliyadzubillah. Padahal mereka tahu kebenaran sifat-sifat kanjeng Nabi SAW atau kebenaran sebelumnya ketika mereka mengarang kitab suci itu, mereka tahu kebenaran hakikatnya Taurat seperti apa. Kemudian mereka karang sendiri, mereka ubah isinya, mereka campurkan dengan kebatilan kedustaan yang mereka buat-buat sendiri. Pertanyaannya untuk apa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang akibat perbuatan tersebut, ini tidak simpel, karena pada akhirnya mereka dipastikan dimasuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kalau mereka tidak rujuk ila dinillah, bertobat dari kejahatannya itu, waliyadzubillah. Dan kita mendapati bagaimana kemudian mereka yuharifunal kalim amma wadi'i. Bagaimana kemudian mereka menyimpangkan kalimat dari tempatnya. Mereka menyembunyikan kebenaran, maka Allah larang wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi mereka tahu kebenaran, tapi mereka mencampurkan dengan kebatilan dan mereka kemudian menyembunyikannya dari kaum mukminin, dari kaum muslimin. Dalam hal ini bisa dibayangkan kemudian mereka menderita pada prinsipnya menyalahi akal sehat mereka sendiri, kan begitu. Dan mereka memilih jalan yang sukar akibat ketakaburan. Bahkan digambarkan bagaimana kemudian di antara mereka fariqun minhum kadzabtum. Sebagian para nabi itu mereka dustakan, wa fariqun taqtulun. Fariqun kadzabtum. Sebagian kemudian para nabi ini itu mereka dustakan, sebagiannya lagi kemudian mereka bunuh. Waliyadzubillah. Nah ini kan sebetulnya jalan yang sukar, karena kalau konsekuensinya apalagi di akhirat kelak ini tidak mudah. Nah di dalam ayat ini Allah merintahkan fastaqim kama umirta, istaqim ya Muhammad ala amrillah wasbut, dalam hal ini wadawi ma'al istiqamah kama amaraka rabbuka. yakni istaqim, jadi tetaplah kemudian berada di jalan yang lurus wahai Muhammad SAW di atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tetaplah kemudian kokoh dan konsistenlah di atas keistiqomahan tersebut sebagaimana Allah telah perintahkan kepadamu. Jadi dalam hal ini perintah kepada kanjeng Nabi SAW yang hakikatnya menjadi perintah, lebih jelas perintah pula kepada umatnya untuk kemudian istiqamah di atas jalan Islam sendiri. Wa man taba ma'aka wa man taba minasyirki wal kufri wa mana ma'aka. Dalam hal ini, dan siapa yang kemudian bertobat, yakni bertobat dari kesyirikan, bertobat dari kekufuran, dan dalam hal ini beriman bersama dengan Nabi SAW, yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala tatlaw wala tujawizu hududallahi birtikabil maharim. Ini janganlah kemudian kalian, kalau mengatakan wala tatgaw, dan janganlah kemudian kalian di sini mencakup waman taba ma'aka, yakni waman taba ma'a Muhammadin SAW itu Allah larang untuk melampaui batas. La tujawizu hududallahi, dan janganlah kemudian kalian melampaui batasan-batasan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, batasan-batasan Allah. Birtikabil maharim, dengan melakukan berbagai macam keharaman.
Nah, Allah tegaskan innahu bima ta'maluna basyara innahu ta'ala muttali'u ala a'malikum wa yujaza 'alaiha. Dalam hal ini sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui innahu bima ta'maluna basirun. Kalimatnya menarik di sini bukan innahu basirun bima ta'malun, tapi kalimatnya innahu bima ta'maluna basirun. Ini suatu bentuk penegasan, penekanan bagaimana kemudian Allah sangat-sangat kemudian maha melihat, maha mengetahui itu apa yang sudah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Wallahu musta'an. Dan menariknya setelah Allah memerintahkan kanjeng Nabi SAW untuk istiqamah, lalu Allah perintahkan kemudian beliau SAW juga orang yang bersamanya, para sahabat dalam kurung termasuk bagi kita, berlaku bagi umatnya, agar kemudian ini yang kemudian Allah gambarkan dalam ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Nah, setelah Allah merintahkan fastaqim, istiqamahlah di jalan kebenaran itu, jangan kemudian lirik-lirik atau condong kepada kiri dan kanan, belok kiri, belok kanan, waliyadzubillah. Apalagi kemudian dengan jalan zigzag yang akhirnya celaka. Perumpamaannya seperti ibarat begini, manusia itu ketika berkendara misalnya, ketika berkendara di jalannya jelas-jelas lurus, jalannya lurus dan juga katakanlah mulus. Kiri kanan ini penuh dengan orang bisa jadi tergoda untuk masuk kiri, masuk kanan, belok kiri, belok kanan. Dalam hal ini padahal jalan yang lurus ini jalan yang mudah. Orang kemudian karena sikap, takaburnya, sombongnya, jalannya padahal kosong katakanlah, kemudian dia memilih jalan yang sukar dengan cara berkelok-kelok, ugal-ugalan. Ini seperti yang terjadi. Orang yang kemudian berkendara dengan cara ugal-ugalan itu lebih rentan mendapati kecelakaan daripada orang yang kemudian istiqomah, lurus-lurus saja. Ini kan seperti yang kita saksikan lazim di jalan tol misalnya. Kita berkendara, membawa kendaraan. Tentu kita akan merasa lebih aman ketika kita berkendara lurus-lurus saja. Tidak banyak kemudian bermanuver, tidak banyak bermanuver dengan kecepatan tinggi itu. Hatta kita berkecepatan tinggi, katakan di jalan tol itu, kemudian kita lurus-lurus saja mengatur kecepatan, mengerem di waktu mengerem, ngegas ketika kemudian memang harus mencapai kecepatan minimum kan di jalan tol. Tentu beda dengan orang yang kemudian dengan kecepatan tinggi itu dia ugal-ugalan, belok kiri, belok kanan, menyalip secara sembarangan, memotong jalan. Nah, itu perumpamaan seperti orang yang kemudian memilih jalan-jalan yang sukar itu sendiri, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Diperintahkan istiqamah di atas jalan kebenaran itu sendiri, dan dilarang kemudian untuk condong kepada kezaliman dan orang-orang yang zalim. Nah, di dalam surat 113 ini, setelah sebelumnya Allah menggambarkan orang-orang kafir itu, kemudian Allah memerintahkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kemudian kalian condong. Ini baginda Nabi SAW dan juga para sahabatnya, dan juga berlaku sebetulnya bagi umatnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Karena ayat ini meskipun secara khitabnya berlaku kepada sebelumnya, kepada Nabi SAW juga para sahabat, dan juga berlaku bagi kita. Dalam hal ini para sahabat yang dahulunya di masa jahiliyah, wa man taba ma'aka, kemudian mereka bertobat dari kesyirikan kekufuran itu, dari penyembahan terhadap berhala itu. Ini sebagaimana digambarkan oleh Ja'far dalam dialog dengan Raja Najasyi. Bagaimana kemudian perubahan revolusioner secara fikrotan, pemikiran, akidatan, wa syariatan itu berubah total. Secara keyakinan juga amal perbuatan berubah total. Tadinya keyakinan, amalan jahiliyah berubah menjadi Islamiyah. Ini luar biasa. Dalam hal ini Allah perintahkan, Allah larang. Allah perintahkan istiqomah, Allah larang untuk condong kepada penyimpangan. Allah gambarkan wala tarkanu, dan janganlah kemudian kalian condong. Nah, kalimat wala di sana lamnya jelas dia merupakan lam nahi, larangan. Allah melarang wala tarkanu. Kalau sebelumnya Allah perintahkan, maka dalam berikutnya Allah kemudian larang. Ini menggambarkan suatu bentuk teori kata berkebalikan. Ada kemudian atibak,
Di dalam balaghah itu menggambarkan teori kata berkebalikan. Ada kemudian perintah secara maknawi diikuti dengan larangan. Ada perintah, ada larangan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan janganlah kemudian kalian condong kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang telah berbuat zalim. Nah, pemahamannya begini, jangankan condong kepada kezalimannya, kepada orangnya saja Allah larang. Min babil aula, maka lebih tidak boleh lagi kepada kezalimannya itu sendiri. Di sini Allah gambarkan, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Ini dinisbatkan kepada personnya, kepada personnya. Karena bisa jadi barangkali ada kalanya orang itu yang namanya manusia itu kagum kepada sosok tertentu, kagum kepada penampilan artifisial, penampilan fisik atau penampilan performance seseorang misalnya. Orang mungkin kagum dengan retorikanya seseorang. Padahal di balik retorika tadi itu mengandung penyesatan. Dan lil asab sayangnya katakanlah begini, kita mendapati itu kalau misalnya kita baca tulisannya orang-orang liberal itu, kadang di antara mereka itu kita akui memiliki gaya bahasa tulisan yang katakanlah mengalir, terenyah, itu kan begitu. Bahasa orang sekarang kan begitu. Jadi secara tulisan tuh mereka bisa menulis, ini kita bukan bicara kontennya, tapi berbicara tentang pilihan diksinya, kalimatnya. Kadang di antara mereka itu kalau kita baca tulisannya itu cukup bagus tuh untuk gayanya. Tapi kontennya jangan tanya, ini isinya jelas mengandung kezaliman itu sendiri. Pelanggaran terhadap akidah, pelanggaran terhadap syariah, itu orang-orang liberal itu. Isinya jelas mengandung unsur-unsur kekufuran, pluralisme jelas, ini keyakinan kufur, jalan sukar, waliyadzubillah. Makanya di sini relevan kemudian Allah perintahkan, Allah ingatkan, Allah perintahkan kaum mukminin pada hakikatnya untuk menjauh dari condong kepada kezaliman itu sendiri. Di sini larangan dinisbatkan kepada larangan condong itu, kecenderungan itu kepada orang-orang yang zalim. Karena kita mendapati di dalam ayat yang lain, dan ini menjadi doa bagi kita. Kita senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah kemudian engkau condongkan, la tuzigh qulubana, yakni menjadi sesat qalbu itu, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, condong kepada kesesatan setelah kemudian engkau tunjukkan kami. Kita sudah mendapatkan hidayah petunjuk Islam, tapi kemudian condong kepada kezaliman, kekufuran, kebatilan, waliyadzubillah, maka Allah ajarkan di dalam Al-Quran doa dari hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kemudian engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah engkau tunjukkan kami. Nah, ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya kalimat wala tarkanu ilal ladzina zalamu ini mencakup kezaliman itu sendiri. Karena Allah menyifati di sini kepada personnya ilal ladzina, di mana lafal alladzina pada prinsipnya ini berlaku keumumannya. Alladzina zalamu, siapapun kemudian orang zalim tersebut dari masa ke masa. Jadi kalau misalnya hari ini kita mendapati ada orang-orang yang zalim, kezaliman baik dari keyakinan, yakni keyakinan kufur seperti orang-orang Yahudi itu, ataupun juga kezaliman dari aspek perbuatan dengan berbuat jarimah, kejahatan besar. Bagaimana kemudian orang-orang Zionis Yahudi di Israel itu mereka membunuhi anak-anak dan perempuan tanpa rasa malu. Mereka membombardir rumah-rumah warga sipil. Memang tujuannya jelas. Jadi jangan tanya kalau misalnya kita bicara tentang rekam jejak kejahatan mereka memang mereka sengaja itu. Mereka dengan dari ragam jenis perbuatan mereka membunuhi puluhan jurnalis para peliput itu, dan bagaimana kemudian mereka membunuh anak perempuan itu mereka lakukan di depan mata dunia, dan kita sekali lagi dipertontonkan di era kapitalisme global hari ini itu aib dunia itu di bawah kepemimpinan tanda petik di bawah asuhan yang buruk kapitalisme demokrasi itu sendiri. Kaum muslim Rohingya misalnya itu sama. Mereka nasibnya pun itu di bawah asuhan buruk sistem kapitalisme, itu mereka tidak mendapatkan keadilannya.
Karena kalau kita bicara tentang keadilan, keadilan yang hakiki adalah mereka harus dibela atau berada di tempat asal usulnya. Itu adalah negeri mereka. Jangan kemudian dibiarkan terkatung-katung, dibiarkan terkatung-katung di lautan. Ketika kemudian sampai ke negeri kaum muslimin merupakan negeri mereka pada hakikatnya. Tapi karena akan akibat penyakit, kaskat nation state itu seakan-akan mereka dianggap sebagai pengungsi. Itu masalah paradigmatik. Karena di dalam Islam itu jelas mereka-mereka yang kemudian statusnya adalah kaum muslimin itu sendiri, itu lebih berhak pada prinsipnya menempati itu negeri kaum muslimin daripada orang-orang yang kemudian katakanlah ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membuat makar kepada agama, memurtadkan kaum muslimin. Ada lagi kaum muslimin. Dalam hal ini kita mendapati bukti di bawah aspek ada kapitalisme itu dengan makanya kami tegaskan yang namanya demokrasi, kapitalisme hakikatnya merupakan jalan yang sukar. Karena konsekuensinya itu pun juga lebih berat lagi. Konsekuensi kepada kehidupan itu zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini jalan yang sukar. Allah tampakkan kerusakan di daratan dan juga di lautan akibat tangan-tangan manusia. Ternyata tangan-tangan manusia itu melakukan kejahatan keburukan di era kapitalisme itu terfasilitasi. Bagaimana kemudian Zionis Israel hari ini misalnya, Yahudi Zionis itu kan fakta yang sangat terang benderang. Lisanul hali, absamil lisanul makali. Bagaimana kemudian dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita mendapati bagaimana kemudian banyak dari rezim kufar barat itu yang secara terang-terangan mendukung kejahatan Zionis ini. Dengan memasok senjata, dana dan sebagainya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim pula. Nah, di sini larang, bahkan tidak boleh ada itu. Maka heran kalau kemudian ada orang yang mengaku orang di negeri ini, tapi mereka secara terang-terangan tanpa rasa malu menunjukkan kecondongan mereka, dukungan mereka kepada penjajah Zionis. Ini kan bahaya. Jadi oknum-oknum kelompok yang kemudian condong kepada kezaliman Zionis itu hati-hati kemudian terjangkit mental penjajah, bahaya itu. Karena tidak ada itu mata dunia yang tidak terbelalak melihat kejahatan Zionis Yahudi dan mengingkari perbuatan mereka. Itu mereka-mereka yang kemudian tidak punya kepentingan. Jangankan pada prinsip begini, tidak perlu menjadi muslim untuk kemudian membela kaum muslimin Palestina. Karena kejahatan mereka ini sudah kemudian di luar nalar manusia itu sendiri. Dan kita memahami bahwa konflik antara Zionis Yahudi dengan kaum muslim Palestina ini bukan sekedar perebutan wilayah. Ini jelas ada tendensi dalam hal ini masalah keyakinan yang mereka mengklaim dengan keyakinan khurafat. Orang-orang Yahudi itu mereka mengklaim bumi Palestina adalah tanah yang kemudian dijanjikan kepada mereka. Pada dahulu kala itu orang-orang para pendahulu mereka Zionis, orang-orang Yahudi Bani Israel itu, mereka ketika kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berperang dan membantu Nabi Musa SAW memerangi rezim zalim di masanya, memasuki negeri, lalu kemudian memerangi rezim zalim di masanya, menegakkan keadilan, mereka kemudian dengan sombongnya malah mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa SAW dan Tuhanmu berperang berdua, kami di sini santai-santai saja. Akhirnya apa? Allah hukum mereka tidak bisa masuk negeri tersebut selama 40 tahun lamanya, terkatung-katung. Itu mereka punya sejarah seperti itu. Waliyadzubillah. Dalam hal ini kita dilarang oleh Tabaraka wa Ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan janganlah kemudian kalian condong kepada orang-orang yang zalim itu. Karena kecondong kepada orang-orang yang zalim ini kita pastikan berarti kecondongan kepada kezaliman itu sendiri. Jangankan kepada kezalimannya, kepada orangnya saja itu sudah Allah larang. Karena tadi sebagaimana yang Anda jelaskan, ada kalanya orang itu merasa kagum dengan retorika, padahal di balik retorika tersebut terkandung penyesatan. Orang senang kepada katakanlah
Publik Indonesia kan hari ini sedang ramai, tapi bagaimana kemudian kita diuji dengan di dunia kapitalisme itu berbagai macam kezoliman, termasuk juga dalam hal ini penggambaran katakanlah di dalam film-film yang mengatasnamakan film religi. Tapi di dalam praktiknya ini mengandung pelanggaran terhadap syariat secara nyata itu sendiri. Bagaimana kemudian pemain, meskipun judulnya film religi, tapi isinya ini jelas melanggar syariat religi itu sendiri. Kita mendapati bagaimana kemudian para pemainnya, muda-mudi itu melakukan adegan-adegan yang sebetulnya halal dilakukan oleh suami istri, bahkan itu pun juga hanya boleh di tempat yang sangat privasi. Karena di dalam Islam hatta meskipun pemainnya adalah suami istri, pertanyaan apakah boleh kemudian suami istri mempertontonkan kemesraan di muka publik? Tidak boleh. Maka dalam Islam itu penayangan film-film semacam yang jelas-jelas melanggar, mengandung kemungkaran itu hatta diperankan oleh suami istri sekalipun, karena ada tuh sebagian orang yang mungkin berupaya mengajukan solusi, harusnya pemainnya suami istri. Pertanyaannya adalah, jangankan bukan suami istri saja itu tidak boleh kemudian menunjukkan, memamerkan kemesraan di muka publik, dibuatkan jadi film itu ada pelanggaran. Apalagi kalau pemainnya bukan suami istri, ini lebih-lebih lagi. Dan lebih mengherankan kalau kemudian ada di antara kita yang condong kepada acara-acara semacam itu, kemudian ikut berperan katakanlah menjadi ustadz atau ustazahnya. Bagaimana mungkin? Maka kalau perintahkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu, ini prinsipnya ini kaidah umum. Jadi larangan kemudian condong kepada orang yang zalim itu. Orang-orang yang kemudian membuat film-film itu tersebut secara zalim misalnya, melanggar akidah, melanggar syariah. Karena ketika kita bicara tentang kezaliman itu sendiri, itu kan secara maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Kata Syekhun atau bin Holil, maknanya ada menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu melanggar syariat itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu melanggar akidah itu namanya zalim. Makanya Allah gambarkan inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman sangat besar. Allah tegaskan dengan beberapa taukid. Kenapa? Karena kezaliman itu menempatkan wad'ul ilah, menempatkan Allah tabaraka wa ta'ala sama seperti kedudukan makhluk. Ini zalim. Atau menyamakan makhluk dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal maknanya jelas-jelas berbeda. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Maka itu zalim. Nah, termasuk kezaliman itu adalah ketika orang misal tadi fa hukmal jahiliyati yabghun, apakah kalau gambarkan wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa yang kemudian tidak berhukum, beramal dengan hukum Allah tabaraka wa taala, artinya melanggar hukum Allah dalam tataran perbuatan mereka, fa ulaika humuz zalimun, mereka adalah kaum yang zalim. Dan Allah larang kemudian condong kepada mereka, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ini menjadi peringatan yang namanya katakanlah sebagai contoh yang sedang viral hari ini, kalau ada kemudian film yang melanggar syariat, kontennya melanggar syariat, secara teknis yang melanggar syariat, maka menjadi haram hukumnya kita condong kepada film-film semacam itu. Karena hari ini kan kita seringkali dipertontonkan oleh judul-judul film religi, tapi isinya, kontennya kadang ya tadi teknis adegan-adegannya, baik kadang ada kalanya kontennya bermasalah, mengusung faham-faham katakanlah liberal, kan begitu, dibalut dengan baju religi. Ini yang pada hakikatnya wajib kita waspadai, karena iblis dia telah berjanji. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis itu berjanji dan dia bersumpah, dan sampai sekarang dia masih hidup. Sehingga sananya berada di samudra, di lautan. Itu yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi SAW. Iblis ini masih hidup, dan itu ditegaskan di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dia termasuk orang yang tangguhkan minal mudharin ila yaumil waqtil ma'lum, sampai dengan hari kiamat itu.
Makhluk ini masih hidup dan dia berjanji, dahulu kala dia pernah berjanji akan apa? Menghiasi perbuatan buruk manusia dan menyesatkan mereka semuanya. Makanya Allah tutup pintunya agar kita tidak condong kepada, tidak terjerumus ke dalam kezoliman, pelanggaran kepada akidah syariah dengan cara melarang condong kepada orang-orang zolim itu sendiri. Wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumun nar. Apa kemudian konsekuensinya? Tersentuh api neraka jahanam. Di sini Allah gambarkan. Wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumun nar ay la tamilu ila zalamah minal gulats wa ghairihim minal fasaqatil fajarah fatamassakumu naru jahannam. Jadi dalam hal ini janganlah kemudian kalian condong kepada orang-orang yang zalim dari kalangan minal wula, termasuk dari kalangan para rezim-rezim itu sendiri. Menariknya di sini dalam kitab Safatul Tafasir, kezaliman dikaitkan dengan orang-orang yang kemudian punya kuasa. Dan selain mereka secara umum dari kalangan orang-orang yang kemudian orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajarah, orang-orang yang fajir, apa konsekuensinya? Fatamassakumun naru. Kalau tidak, naru jahanam, itu api neraka jahanam akan menyentuhnya. Di sini digambarkan oleh Al-Baydawi, Al-Imam Al-Badawi mengatakan ar-rukun wal mailul yasir. Yang namanya ar-rukun itu dia kecenderungan yang kemudian mengalir ditujukan, condong kepada sesuatu. Nah ini ayat tamil ilaihim adna mail. Jadi kecenderungan yang sifatnya bisa dikatakan mudah. Hatta pada tataran sesuatu yang kemudian sangat kecondongan yang paling kecil. Konsekuensinya ini berat, bayangkan. Kecondongan yang bahkan pada tingkat kecondongan yang paling rendah sekalipun, itu ancaman berlaku. Fatamassakumun naru birukunikum ilaihim, maka api neraka akan menyentuh kalian. Di sini penggambarannya an-nar itu kan merupakan bentuk fa'il kan. Di sini yang namanya nar itu, yang namanya api itu dia merupakan fa'il, subjek. Ini penggambaran dari bahasa kiasan. Bagaimana kemudian api itu dipersonifikasi, digambarkan seperti manusia yang bisa menyentuh. Kalimatnya fatamassakumun naru, api menyentuh kalian. Ini kan lebih menakutkan karena api digambarkan seperti sesuatu yang hidup yang mengejar kita. Padahal yang namanya api itu dia benda mati. Allah yang kemudian jadikan api itu menjadi siksaan bagi manusia yang zalim atau bahkan di sini condong kepada kezaliman. Di sini gambarannya fatamassakumun naru. Karena kalau kemudian baru condong, tadi kata Al-Imam Al-Baydawi, baru condong yang sifatnya rendah, yang paling rendah, kecondongan misal perasaan senang, suka itu waliyadzubillah, ini akan menyebabkan orang disentuh oleh api neraka jahanam, waliyadzubillah. Dan dalam hal ini bisa dibayangkan, dalam hal ini akan menyebabkan orang disentuh oleh api neraka jahanam sendiri, waliyadzubillah. Nah ini wa idza kana rukun al-yasir ila man wujida minhu ma yusamma zulman kadzalik fama dhannuka bi rukuni ila zalimina al-mausumin bizulmi. Nah bisa dibayangkan kata Al-Baydawi itu kalau kemudian kecondongan atau di dalam kitab Tafsir mungkin ini makalah dari Syekh Ali As-Sabuni. Jadi kalau kemudian adanya kecondongan yang sifatnya mudah itu, kecondongan yang paling rendah, yang paling simpel itu, kepada orang yang didapati pada dirinya ada kezoliman seperti demikian, lalu bagaimana jadinya kalau kemudian kecondongan tersebut kepada orang-orang yang zalim, yang kemudian memang sudah melekat kepadanya, ragam kezoliman itu sendiri. Bahkan condong kepadanya dengan sepenuh kecondongan. Condong kepada akidahnya, kepada orang yang zalim secara akidah, condong kepada akidahnya ini menyebabkan kekufuran, waliyadzubillah. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, karena berlaku hadis siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Kalau kemudian menyerupai akidah mereka, kata para ulama berarti mereka masuk ke dalam kekufuran mereka. Kalau kemudian menyerupai katakanlah perbuatan mereka, perbuatan yang melanggar syariah, berarti dia melanggar syariah juga.
Kalau menyerupai perbuatan mereka yang melanggar akidah, menunjukkan kekufuran, perbuatan kufur, misalnya atau menyembah berhala, maka kata para ulama itu berarti dia termasuk golongan orang-orang penyembah berhala pula, atau waliyadzubillah. Maka ini dilarang oleh Subhanahu wa taala. Wa malakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Ay laisa lakum man yamna'ukum min adzabihi. Maka kalian wa malakum min dunillahi min awliya. Maka tidak ada bagi kalian itu selain Allah tabaraka wa taala penolong. Allah pastikan tidak akan ada yang bisa menolong dari azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kemudian orang-orang yang zalim wal iyadzubillah, dan condong, bahkan orang yang condong kepada kezaliman. Orang yang zalim itu sendiri. Wala tajiduna man yansurkum, maka kalian tidak akan mendapati orang yang bisa menolong kalian min dzalikal bala, dari musibah besar tersebut. Qala al-Qurtubi wal ayatu dalatun ala ujuran ahli kufri wal ma'asi. Ini kata Al-Hafidz Abu Abdullah Al-Qurtubi, ayat ini menjadi petunjuk untuk apa? Untuk melakukan ini menjauhi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat. Jadi dalam hal ini karena suhbah itu, jadi karena persahabatan menjadikan mereka sebagai kawan, menjadikan mereka sebagai sahabat. Almaru ala dini khalilihi, dalam hal ini baginda SAW peringatkan agama seseorang tergantung dari sahabat dekatnya. Karena logikanya kan simpel, orang kalau misalnya kemudian berbicara tentang bergaul dalam kehidupan itu ada dua kemungkinan saja. Apakah dia akan pengaruhi kawannya tersebut kepada kebaikan, atau dia yang akan dipengaruhi oleh orang lain dengan keburukan. Tidak akan ada kemudian dua, katakanlah air dan minyak itu bersatu. Jadi ini kalau misalnya orang tadi bergaul, menjadikan mereka sebagai rujukan, menjadikan mereka sebagai style, kemudian dituruti, diserupai keyakinannya, amal perbuatannya, ini yang kemudian menjadi musibah itu sendiri. Maka di sini para ulama menegaskan larangan, mencakup tadi larangan tasyabuh kepada mereka itu sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu lana wa lakum ikhwatal kiram, azza wa yakum. Ini gambaran umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.